Shalom, silahkan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Senang sekali ada di tempat ini. Harusnya hari ini suami saya yang melayani, tapi karena beliau berhalangan, jadi saya menggantikan. Tapi beliau akan melayani nanti jam 4 dan jam 4 sore dan jam 7 malam. Pagi hari ini senang sekali ada di tengah-tengah Anda semua hari ini. Seperti yang disampaikan tadi, saya dengan suami melayani dipercaya oleh Bapak Pak Yusuf, Bu Yusuf untuk mengembalakan di GMS Jakarta dan Tangerang. Jadi kalau Anda ke Jakarta, jangan lupa berkunjung di Gereja Mawar Sharon. Gereja Mawar Jakarta ada di Central Park. Gereja Mawar Tangerang ada di Mall Living Word. Kalau Anda juga, bagi yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara dan juga Anda yang mendengarkan live streaming, kalau Anda punya saudara, rekan, keluarga yang ada di Jakarta dan sekitarnya, kami rindu sekali untuk bisa melayani dan senang sekali kalau ada orang-orang yang belum mengenal Yesus, saudara bisa berikan alamat, berikan namanya supaya kami juga bisa memfollow up karena gereja ada untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. Katakan amin. Pagi hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang mengungkapkan hati kita. Ya, judul khotbah saya beri judul Rahasia Berkat. Siapa sih yang nggak mau diberkati? Kita semua pasti ingin diberkati. Ya, satu kali saya dikasih pertanyaan yang menurut saya mewakili oleh banyak hati yang bertanya-tanya sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Saya sering mendengar pertanyaan ini. Pertanyaannya seperti ini, kenapa ya banyak orang Kristen itu secara keuangan kok tidak seberhasil orang yang bukan Kristen? Pernahkah Anda punya pertanyaan seperti ini? Saya beberapa kali ditanya orang pertanyaan seperti ini. Saya sendiri dulu pernah bertanya pertanyaan seperti ini. Setelah saya renungkan selama sekian lama, saya jawab bahwa yang salah bukan orang Kristen atau orang yang bukan Kristen, tapi yang salah adalah pertanyaannya. Kenapa? Karena tidak seperti itu, saudara ya. Karena saya melihat juga banyak kok orang Kristen, anak-anak Tuhan yang diberkati di kanan kiri. Di luar sana yang bukan anak Tuhan juga banyak kok yang kekurangan. Kadang-kadang kita melihat karena kita hanya untuk mengcompare. Nah, pertanyaan itu kenapa muncul dari banyak atau sebagian orang Kristen? Karena kita ini ada di dalam janji Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan Allah memelihara kita. Firman Tuhan, para hamba Tuhan mengatakan Tuhan itu mau memberkati kita. Tapi ketika kita lihat hidup kita, kadang kita bertanya-tanya, kok nggak seperti apa yang dijanjikan firman Tuhan ya? Apa yang salah? Kemudian kita mulai compare dengan orang-orang yang di luar sana. Saudara, sebenarnya yang kita pertanyakan bukanlah orang lain, tapi yang kita pertanyakan adalah Tuhan dan janjinya. Dengan mempertanyakan Tuhan tidak membuat kita semakin diberkati, tapi kalau kita punya persepsi yang benar, punya hati yang benar di area ini, hati kita terbuka dengan yang namanya berkat Tuhan. Makanya ini adalah sebuah rahasia, karena nggak semua orang tahu menuju jalan berkat ini. Ya, kita mau belajar sama-sama di Lukas pasal yang 16, kita buka. Lukas pasal yang ke-16, kita baca mulai ayat yang ke-10. Judulnya adalah setia dalam perkara kecil, nasihat. Ada nasihat yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, apa itu perkara kecil dan apa itu perkara besar? Ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur itu adalah uang, saudara ya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hartamu yang sesungguhnya? Jadi perkara kecil itu dijelaskan sebagai mamon yang tidak jujur atau uang. Kalau kita ini nggak setia, kata firman Tuhan, kalau kita ini tidak ditemukan benar di dalam perkara kecil, ternyata uang itu di hadapan Tuhan adalah perkara kecil. Maka kita juga akan tidak setia di dalam perkara-perkara besar. Di dalam visi, di dalam hidup ini dan sebagainya ya. Nah, oleh karena itu saya percaya salah satu rahasia berkat adalah kita ini ditemukan benar, punya persepsi yang benar, kita setia terhadap keuangan kita. Dan keuangan itu menentukan atau menyatakan hati kita yang sebenarnya.
Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita punya hati cuma satu, Tuhan bilang kalau kita nggak cinta Tuhan, kita akan cinta uang. Nah, saudara, mungkin saudara berpikir, enggak kok, saya baik-baik aja. Gitu ya, hidup saya nggak dikontrol sama uang. Saya merasa saya selama ini persembahan, saya memberi. Saya berikan Anda sedikit beberapa kondisi-kondisi yang Anda bisa cross check untuk merefleksi. Kalau Anda pernah terlambat meeting gitu ya, karena menyelesaikan urusan bank, kartu kredit dan hutang-hutang, mungkin Anda perlu melihat diri Anda apakah Anda dalam kondisi secara keuangan ada masalah gitu ya. Saya akhir-akhir ini sulit tidur. Bukan saya, maksudnya apakah Anda akhir-akhir ini pernah mengalami sulit tidur karena kepikiran tentang keuangan saya atau keluarga? Anda membeli barang yang cukup mahal, tetapi pasangan Anda belum Anda beritahu atau Anda takut pasangan Anda tahu. Anda sering bertengkar dengan pasangan karena masalah uang. Anda takut menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal karena Anda takut itu adalah penagih hutang. Adakah Anda mengalami salah satu dari contoh-contoh situasi yang saya bagikan tadi? Jika Anda mengalami salah satunya, saudara, kita perlu terbuka sama Tuhan. Siapa yang menduduki tahta di dalam hati kita? Ya, jika salah satu area hidup kita ini nggak seimbang, bagian lain akan terpengaruh, saudara ya. Kalau Anda bisa begitu takut, tidak bisa bayar tagihan, kita bisa lupa berdoa. Itu akan menguasai hati kita sehingga kita bisa lupa berdoa, lupa bekerja gitu ya. Kerja jadi kepikiran gitu kan ya. Anda mungkin bekerja ekstra keras supaya keluar dari hutang sampai Anda nggak punya waktu untuk istirahat dan kesehatan Anda bisa terganggu. Jadi kalau salah satu nggak balance, yang lain akan terkena dampaknya. Nah, saudara, uang itu sendiri bukanlah masalah. Uang tidak diciptakan untuk menjadi masalah. Sebenarnya uang adalah sarana atau alat untuk memberkati kita, salah satunya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di hati kita ya. Di mana kita menaruh kepercayaan kita. Pertanyaannya, kita mengabdi kepada siapa? Kata firman Tuhan, kamu nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Uang memberikan kita sebuah janji. Ya, uang itu memberikan kita sebuah janji, yaitu uang dapat memberikan kita rasa aman dan rasa aman dan kebahagiaan. Itu kata uang. Uang berkata, aku bisa loh kasih kamu bahagia kalau kamu punya aku. Kalau kamu punya aku yang banyak, kamu bisa beli ini, beli itu, lakukan ini, lakukan itu, dan itu akan membuat kamu bahagia. Itu kata uang. Kalau kamu punya aku yang banyak, kamu akan bisa bayar asuransi yang besar, kamu bisa beli mobil yang canggih sehingga kamu akan aman, gak akan kecelakaan, gak akan mengalami hal-hal yang buruk gitu ya. Uang menjanjikan dua hal yang sebenarnya hanya Tuhan yang bisa berikan, yaitu kebahagiaan dan rasa aman. Nah, seringkali kita tertipu, kita seringkali gak sadar gitu ya. Uang memang dapat membuat kita bisa membeli sesuatu, membayar tagihan, bahkan menempatkan kita di dalam posisi-posisi pengaruh. Sehingga bahaya dari uang adalah uang dapat membuat kita sampai di titik lebih percaya apa yang uang dapat lakukan daripada apa yang Tuhan dapat lakukan. Memang uang dapat melakukan sesuatu. Uang dapat membuat kita membayar tagihan tadi, membuat kita melakukan hal-hal yang mungkin kita inginkan. Sehingga kadang-kadang kita lebih percaya pada apa yang uang dapat lakukan daripada apa yang Tuhan dapat lakukan. Uang menawarkan, kalau kamu punya ini itu, kamu bisa makan dimanapun yang kamu mau. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Nah, saudara, kita kembali ke ayat firman Tuhan. Konteks ayat ini menjelaskan apa yang Tuhan bicarakan di ayat-ayat sebelumnya. Mari kita buka lagi di Lukas pasal 16, kita baca mulai ayat yang pertama. Apa sih sebenarnya apa yang Yesus komentari
Karena ayat 10 tadi sampai ayat yang ke-13 yang kita baca mengomentari perumpamaan yang Tuhan ceritakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara. Ada seorang yang kaya punya staf keuangan. Ya, disebut bendahara. Punya staf keuangan, ternyata staf keuangannya ini menghambur-hamburkan. Menghambur itu melakukan pengeluaran yang tidak seharusnya, menyia-nyiakan. Nah, ketahuan ceritanya ya. Ketika ketahuan, si tuan ini berkata, mulai bulan depan kamu tidak bekerja di tempatku lagi, alias dipecat. Nah, ayat ketiga kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatan bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Singkat cerita, saya singkat, bendahara ini kemudian memanggil orang-orang yang berhutang kepada tuannya, yang 100 pikul gandum jadi 80 aja ya. Yang 50 pikul minyak dikasih 100 jadi 50 aja. Jadi ceritanya bendahara ini sebenarnya tidak berhenti mencuri. Ya, bendahara ini yang tadinya mencuri untuk dirinya sendiri, dia tetap mencuri, tapi kali ini uangnya dia taruh di kantong orang-orang lain. Dengan logika, kalau nanti aku dipecat, orang-orang yang tak tolong ini, aku akan datang dan aku berkata, aku sudah tolong kamu loh, sekarang kamu gantian tolong saya. Jadi kalau aku nanti dipecat, ada orang yang akan terima aku, akan terima saya gitu ya. Jadi bendahara ini berkata demikian. Ayat yang ke-3 tadi dikatakan, apa yang harus berbuat? Tuanku memecat aku. Ya, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Dari ayat ini sebenarnya ada sebuah poin menarik. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Kadang-kadang ada dua kendala orang itu menerima berkat Tuhan. Ya, nggak ada skill, aku nggak dapat mencangkul, aku nggak bisa mencangkul. Ngomong tentang sebuah keahlian, kita perlu bertumbuh di dalam keahlian kita. Saudara, setiap orang pasti punya talenta. Setiap orang pasti punya talenta. Entah 1, 2, atau 5. Ya, apakah kita mau mengembangkannya? Atau kendala yang kedua adalah malu, gengsi. Saya lihat ada orang-orang yang sudah kekurangan, tapi nggak mau cari kerja. Mereka cari kerja sih kadang-kadang, tapi kerjaan ini nggak cocok. Malu, masa aku jadi kuli, masa aku jadi sesuatu yang rendah, gitu ya. Nggak mau mulai dari nol, nggak mau mulai dari bawah, gengsi, malu. Saudara, padahal mungkin itu adalah jalan di mana Tuhan mulai mengajar untuk rendah hati. Nanti kalau memang pekerjaannya bagus, dia pasti akan naik. Tapi karena kendala, nggak punya skill dan malu atau gengsi, akhirnya itu menghalangi dia mengalami berkat atau menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, saudara, bendahara ini sebenarnya bukan sekedar nggak bisa mencangkul sih. Sebenarnya kalau mencangkul kan sesuatu yang gampang ya, sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa dipelajari. Sebenarnya dia ini nggak mau kerja keras. Ada poin menarik juga di sini adalah seringkali orang mengalami masalah keuangan itu bukan karena orang itu malas, tapi orang yang malas pasti mempunyai masalah keuangan. Saudara lihat deh di kanan kiri, saudara mungkin pernah menemui entah teman, keluarga, atau orang lain gitu ya, yang malas, mereka pasti punya masalah keuangan. Nah, saudara, bendahara ini menelpon debitur-debiturnya, kemudian tetap mencuri uang tuannya dan menaruh di kantong-kantong mereka. Sehingga nanti kalau aku dipecat, aku bisa dipekerjakan oleh salah satu dari mereka. Sampai di sini perumpamaan ini nggak sulit dimengerti. Kita dengan mudah mengerti jalan pikiran dari bendahara ini. Ya, apa yang sulit dimengerti adalah respon dari majikan ini ketika tahu bendahara ini mencuri. Ya, memang responnya adalah memecat. Tapi apa yang dikatakan di sini? Bendahara itu memuji. Ayat 8, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara pernah nggak saudara memuji orang yang mencuri uang Anda?
Apakah ada di tempat ini kalau Anda punya rumah Anda dibobol maling, Anda ketemu sama malingnya, Anda puji. Wih, hebat ini malingnya ini ya. Rumah yang sudah dikunci rapat-rapat bisa juga dia jebol. Apakah ada orang yang ketemu dengan orang yang menipu Anda puji orang yang menipu tersebut? Anda mungkin sama seperti saya ya, kalau kita ditipu orang, kalau ada sesuatu yang dicuri dari hidup kita, apa reaksi kita? Kita pasti marah, kita pasti kalau perlu bawa ke pengadilan, ya kan, bawa ke polisi. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan ini, dia memuji bendahara ini, ya. Saudara, ada satu poin yang pertama, kalau kita ini mau diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa Allah itu adalah sumber. Kenapa Tuhan ini tidak marah, ya, atau bahkan bawa ke pengadilan atau gimana gitu ya, mungkin memukuli atau gimana? Enggak. Orang kaya ini, Tuhan ini malah memuji bukan karena dia kaya, ya, tapi karena dia tahu dia cuma kehilangan uang, tapi dia tidak kehilangan Tuhan. Poin yang pertama, kalau kita ini mau diberkati, rahasia berkat yang pertama adalah mengakui Tuhan sebagai sumber. Katakan, Allah adalah sumberku. Tuhan kita tuh sumber, saudara. Tuhan memberikan kita pekerjaan, pemberian-pemberian, penghasilan, baik yang aktif maupun pasif gitu ya. Tapi sumber-sumber itu bukanlah sumber yang sesungguhnya. Sumber yang sesungguhnya adalah Tuhan. Tuhan ini berkata bahwa aku kehilangan uang, gak apa-apa asal aku gak kehilangan Tuhan. Saudara, ketika kita kehilangan, kita bisa kehilangan apapun. Tetapi selama kita tidak kehilangan Tuhan, sebenarnya kita gak kehilangan apa-apa. Katakan amin. Ya, saya ulangi lagi, kita bisa kehilangan apapun di hidup ini. Saudara bisa kehilangan uang, saudara bisa kehilangan banyak hal. Selama kita tidak kehilangan Tuhan, sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa. Karena Tuhan itu adalah sumber. Tuhan adalah sumber kita. Nah yang kedua, kita harus punya yang namanya rasa cukup. Katakan rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat 6-12. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kalau kita ibadah, kalau kita punya yang namanya rasa cukup, nanti saya akan jelaskan, kita akan punya keuntungan yang besar dari ibadah itu sendiri. Banyak orang datang ke ibadah pulang gak terjadi apa-apa karena kita selalu merasa kurang, gak cukup. Sebab kita gak membawa sesuatu apapun di dunia ini dan kita tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan ke dalam jerat dan berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman gara-gara uang dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Rasa cukup ketika kita ini di dalam Tuhan, apa yang membuat kita cukup adalah Tuhan itu harus cukup buat kita. Tuhan plus nothing is enough for me. Itu yang harus jadi moto atau jadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, orang yang gak punya rasa cukup, itu dijelaskan sebagai orang yang cinta uang. Ya, saya akan jelaskan cinta uang vs cinta Tuhan. Cinta uang vs cinta Tuhan. Kita buka sama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini adalah sesuatu yang sia-sia, kata pengkhotbah. Siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini berlaku untuk semua angka penghasilan. Semua angka penghasilan Anda nggak bisa berpikir, oh itu kan kalau sudah banyak, kalau aku sedikit ya aku gimana bisa puas. Saudara, percayalah, setiap orang itu masalah hati. Uang itu nggak pernah bicara tentang uang. Uang itu selalu menyingkapkan hati kita. Siapa yang berdiri di dalam tahta di dalam hati kita? Ya,
berapapun penghasilan kita pernah punya penghasilan 2 juta. Gitu ya, kita berpikir, oh kalau saya nanti berpenghasilan 5 juta, aku akan cukup, aku akan puas. Sekarang coba Anda pikirkan, berapa uang yang Anda butuhkan setiap bulan, penghasilan yang Anda butuhkan setiap bulan untuk Anda tuh bisa merasa cukup. Anda bisa merasa puas. Berapa angka yang ada di otak Anda? Berapa angka yang muncul di pikiran Anda? Oh nanti kalau saya sudah punya sekian, setiap orang punya jawaban masing-masing. Kalau jawaban Anda bukanlah apa yang hari ini Anda terima, berarti Anda sedang berkata bahwa aku hari ini nggak puas. Aku hari ini nggak bahagia, belum bahagia. Nanti kalau aku sudah, dan memang Tuhan menjelaskan, kalau kita cinta kekayaan sampai kapanpun kita nggak akan puas dengan penghasilan kita. Kenapa? Karena garis puas, garis cukup itu akan terus berpindah, saudara. Kalau Anda hari ini dapat penghasilan 3 juta misalnya, Anda berpikir bahwa nanti kalau aku sudah 5 juta, aku akan puas, aku akan cukup. Anda dapat gaji 5 juta. Puas nggak? Tiba-tiba garisnya pindah lagi. Pindah ke 8 juta. Nanti kalau saya sudah 8 juta, nanti saya akan puas. Anda kerja keras, Anda membangun diri Anda dapat gaji 8 juta. Puas nggak? Garisnya berubah lagi, saudara. Dan itu bukan masalah uang, itu masalah hati kita. Ya, cinta Tuhan vs cinta uang. Kalau kita cinta uang, kita nggak akan pernah puas, saudara ya. Kita akan selalu kurang. Dan sekali lagi uang bukanlah masalahnya, tetapi siapa yang kita cintai. Saudara, jika Anda menemukan diri Anda membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu Anda beli, dengan uang yang belum Anda punya, gimana caranya? Gesek kartu kredit. Gimana caranya? Bikin hutang kanan kiri. Ya, dengan uang yang Anda belum punya, untuk hanya membuat orang lain terkesan dengan Anda sudah masuk ke dalam jebakan uang. Saya ulangi, kalau Anda menemukan diri Anda membeli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu kok, nggak apa-apa Anda beli nggak apa-apa gitu ya. Tapi Anda membeli dengan uang yang Anda nggak punya, belum punya, dengan tujuan untuk membuat orang lain terkesan kepada Anda bahwa Anda memang adalah orang yang cukup berada, Anda butuh diakui, saudara, Anda sudah terjebak dengan yang namanya jebakan uang. Orang yang cinta Tuhan akan menaruh kepuasannya di dalam Tuhan, mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya dan bahkan memberi dari apa yang ada padanya. Ya, rasa cukup bukan berarti membuat Anda berhenti meraih sesuatu yang lebih besar. Ya, rasa cukup itu tidak egois. Jika kita tidak menginginkan lebih banyak, maka sebenarnya kita ini egois. Kita berkata yang penting kan buat aku sudah cukup. Enggak, rasa cukup bukan seperti itu. Rasa cukup adalah kita ini tahu untuk apa uang, ya. Tuhan mau kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Rasa cukup itu berkata, untuk diriku sudah cukup. Aku mau punya lebih banyak supaya aku bisa memberi lebih banyak. Dan jika hati Anda benar, maka itu adalah sebuah sukacita untuk Anda mau diberkati lebih, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi supaya Anda bisa menggunakan uang itu untuk sesuatu bagi kerajaan Tuhan. Ya, yang kedua, apa cinta uang vs cinta Tuhan? Kompromi. Kompromi demi uang. Apakah Anda pernah nggak cheating di laporan keuangan? Atau gini loh, beli tiket, kalau udah 2 tahun itu kan harganya beda ya. Barusan ulang tahun kemarin, perginya hari ini, Anda beli tiket baby atau tiket dewasa? Kan nggak ada yang tahu, nggak tanya akte kelahiran, nggak ada tanda-tanda anak Anda kebetulan ukurannya kecil gitu ya. Anda beli yang mana? Atau pergi beli tiket di mana masuk ke wahana? Oh ya, ini masih kecil kok. Belum umur 12, kalau umur 12 sudah harus bayar dewasa. Padahal dia sudah 12, lebih, hanya ukurannya lebih kecil. Anda kompromi enggak? Enggak ada yang tahu. Saudara, kalau kita kompromi, kita sebenarnya sedang berkata bahwa aku lebih baik punya uang lebih, menyimpan uang lebih daripada aku hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang cinta Tuhan berani hidup dalam kebenaran. Karena dia percaya siapa Allahnya. Dia hidup dalam kebenaran karena dia tahu Allah adalah sumbernya. Ya, yang berikutnya, berat untuk memberi.
berat untuk memberi. Ya, kita bisa belajar banyak dan bahkan menuruti firman Tuhan selama itu nggak menyinggung tentang keuangan. Pendeta boleh suruh saya apa aja, tak turuti. Pelayanan, oke pelayanan. CG, oke ikut CG. Apalagi? Mission trip, oke mission trip gitu ya. Apalagi selama tidak untuk memberi. Saudara, orang yang cinta Tuhan, dia pasti akan suka untuk memberi. Nah, yang kita perlu tahu adalah sikap kita dalam memberi itu penting buat Tuhan ya. Bukan hanya pemberiannya. Tuhan gak butuh pemberian kita. Tuhan sudah punya langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan menegur orang Israel. Saya bacakan aja ayatnya, Mazmur 50. Dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi kepada kamu, akulah Allahmu. Bukan karena korban sembelihan aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah kuasaku. Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Lembu jantankah aku makan atau darah kambing jantankah aku minum? Tuhan ngomong, bukan itu kok yang saya cari, bukan itu kok yang aku cari, bukan uangmu kok, tapi hatimu. Bukan uangmu kok, tapi hatimu. Ya, Tuhan gak membutuhkan uang kita. Tuhan bisa membiayai proyeknya dengan cara yang berbeda. Tapi saya rindu, kalau ini adalah rumah Tuhan ya, yang bekerja, yang maksudnya yang membiayai adalah umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Kenapa Tuhan harus mempercayakan uangnya di luar sana? Harusnya dipercayakan ya di dalam rumah Tuhan. Karena di sini adalah anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau memakai setiap kita menjadi bagian di dalam pekerjaannya. Katakan amin. Kalau kita memberikan persepuluhan setiap minggu pertama ya saudara ya. Persepuluhan seringkali di luar jadi perdebatan. Kadang orang memberi untuk apa ya? Dua motivasi yang salah dalam memberi. Yang pertama karena kita tuh mau impress orang ya. Tapi Tuhan katakan kalau kamu memberi sedekah, kalau dengan tangan kananmu, tangan kirimu gak boleh tahu. Kita gak boleh memberi untuk pencitraan ya. Semua orang harus tahu supaya kita, ketika kita memberi. Tapi yang kedua, motivasi yang kedua, kita memberi karena terpaksa atau karena takut. Coba Anda renungkan, ketika Anda memberi perpuluhan setiap bulan, mengapa Anda memberi perpuluhan? Apakah karena kewajiban? Oh ya, sebagai orang Kristen saya wajib memberi perpuluhan. Kenapa kok wajib? Apakah itu iuran? Tuhan gak pernah narik pajak saudara ya, gak pernah narik iuran. Perpuluhan itu ketika kita berikan, ada orang-orang yang takut kalau nggak dikasih, kalau nggak memberi perpuluhan nanti dihukum Tuhan, nanti kena kutuk dari Tuhan, nanti bisnisku kenapa kalau nggak kasih perpuluhan. Saudara, kalau kita melakukannya dengan seperti itu, berarti kita melakukannya dengan terpaksa karena kita takut dikutuk Tuhan, takut dihukum Tuhan. Saudara, Tuhan nggak mau kita seperti itu. Tuhan mau ketika kita memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, katakan rela hati. Menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita, ya. Giving is fun, memberi adalah sesuatu yang sukacita, bukan sesuatu yang berat. Kalau Anda cinta sama seseorang, ya, pernah enggak Anda ingat kembali waktu dulu jatuh cinta? Waktu mau ulang tahun disiapin enggak kadonya? Waktu mau ulang tahun, wah ulang tahunnya masih sebulan lagi, ini sudah muter nyari kado. Kapan ya? Wah sebulan lagi, dia suka apa ya? Dia lagi butuh apa ya? Gitu kan, saudara, irit-irit supaya bisa memberi yang terbaik buat pasangan Anda. Dan Anda memberi dengan sangat sukacita, betul? Karena Anda cinta. Ketika Anda memberi, contohnya baju. Anda beri baju, kemudian Anda berikan. Anda tunggu kapan ya, suka nggak ya orang ini ya? Suka nggak ya, dia sama pemberianku suka nggak ya? Dipakai nggak ya? Anda menanti-nanti, ketika itu dipakai rasanya gimana? Wah, dia suka loh sama pemberianku, berarti pilihanku itu benar. Wah seneng ya, ternyata dia pakai apa yang aku kasih. Saudara, hati yang sama
Demikianlah kita seharusnya ketika kita memberi sama Tuhan. Pemberian itu bukanlah tentang jumlahnya, tapi tentang siapa Tuhan bagi kita. Katakan amin. Siapa Tuhan bagi Anda? Kalau Anda bisa mencintai pasangan Anda sedemikian rupa dan Anda memberi dengan sukacita, seharusnya demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan gak pernah lihat persembahan kita dalam bentuk jumlahnya, tapi bagaimana kita memberi. Karena Tuhan bilang, Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi, bukan karena takut dikutuk, bukan karena terpaksa. Pertanyaannya tentang perpuluhan, kalau misalnya tidak ada konsekuensi Anda memberi perpuluhan atau tidak, apakah Anda tetap memberi perpuluhan? Ya, Tuhan suka memberi, kita memberi dengan sukacita. Nah, ketika kita tahu, oh pemberian kita bagi gereja, kalau Anda cinta Tuhan, Anda akan suka memberi. Kalau Anda suka memberi, Anda akan bersukacita melihat gereja ini bertumbuh. Kenapa? Karena setiap pemberianku itu berarti dipakai. Amin. Sama seperti baju yang tadi loh. Wah dipakai ya, senang ya. Anda melihat gereja bertumbuh. Anda melihat jiwa-jiwa ditambahkan, Anda senang. Berarti uangku ini kepake loh untuk kerajaan Tuhan. Berarti terpakai loh menghasilkan jiwa-jiwa. Anda akan semakin punya rasa memiliki dan semakin cinta Tuhan. Demikianlah ketika kita cinta Tuhan, kita nggak akan berat dalam memberi. Katakan amin. Anda bisa cross check sendiri dalam hati Anda. Yang terakhir, punya damai sejahtera vs nggak punya damai sejahtera ya. Kalau orang yang cinta uang seringkali nggak susah tidur. Punya uang banyak malah nggak susah tidur. Waduh nanti kalau tiba-tiba ada pencuri gimana ya. Waduh gimana ya. Setiap lorong dikasih CCTV, which is nggak apa-apa ya. Tapi apa motivasinya? Apakah karena kecemasan? Amsal 15 ayat 16 dikatakan lebih baik sedikit sertai takut akan Tuhan daripada banyak tapi cemas. Itu kan ngomong tentang hati. Firman Tuhan padahal katakan damai sejahteraku yang kutinggalkan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Kalau kita ini cinta Tuhan, hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Kita punya uang sedikit, punya uang banyak, kita tahu kalau itu dari Tuhan. Tentu kita jaga dengan bijaksana, tapi hati kita nggak akan ke sana. Hati kita sama Tuhan. Selama kita nggak kehilangan Tuhan, saudara, kita nggak kehilangan apapun. Katakan amin. Nah, poin yang ketiga yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, mengakui bahwa Allah adalah sumber. Yang kedua, kita punya rasa cukup. Hati kita nggak cinta sama uang, tapi kita cinta Tuhan. Katakan, aku cinta Tuhan. Saudara, ayo sama-sama refleksi kepada diri sendiri. Kalau kita ini hati kita masih cinta uang, nggak apa-apa. Tuhan nggak akan menghakimi, tapi firman Tuhan kali ini untuk mengarahkan hati Anda kembali kepada cinta uang. Berikan tahta itu kepada Tuhan dan jangan biarkan uang menduduki tahta hati kita. Poin yang ketiga adalah dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Bendahara ini dipecat karena dia tidak dapat dipercaya. Orang kaya ini dia minta pertanggungjawaban ya. Orang kaya ini bukan karena dia terlalu kaya sampai nggak peduli sama uangnya, enggak. Dia peduli karena itu dia mengambil tindakan memecat si bendahara. Nah, tapi pada akhirnya Tuhan ini memuji bendahara ini. Kenapa? Karena ternyata bendahara ini akhirnya menyadari bahwa uang itu hanyalah sarana, bukanlah tujuan. Bukanlah sesuatu yang dicari kemudian disimpan memperkaya diri sendiri, tapi sarana untuk membangun masa depan. Sarana untuk bukan memperkaya diri sendiri, tapi sarana untuk mengubah orang lain. Nah, saudara, apa yang kita pelajari dari perumpamaan tadi? Yang pertama, kita adalah bendaharanya Tuhan ya. Perumpamaan tadi menjelaskan kita ini bendaharanya Tuhan. Uang yang dipercayakan pada kita itu adalah kepercayaan, bukanlah milik kita. Kadang kita berpikir bahwa kok itu punya Tuhan, uang yang cari aku kok. Uang kan yang kerja saya. Saya lembur, saya banting tulang, banting keringat sana sini. Pulang malam kok dibilang uang punya Tuhan. Saudara, kalau Tuhan gak kasih kita kesehatan, kalau Tuhan gak kasih kita pekerjaan dan mempertemukan Anda dengan orang yang mempekerjakan Anda. Kalau Anda punya bisnis, kalau bukan Tuhan yang mempertemukan Anda dengan klien Anda gak akan bisa. Kita jangan pernah melupakan faktor Tuhan. Petani yang bekerja keras, ya, dia membajak, banting tulang,
Ya kan? Kalau Tuhan nggak kasih hujan, kalau tanahnya nggak dibuat subur sama Tuhan, ya dia nggak akan dapat apa-apa. Selalu ada faktor Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu bahwa semua di dalam kehidupan kita itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Katakan amin. Kita adalah bendaharanya Tuhan. Jadi kita bukanlah pemilik dari apa yang hari ini kita miliki. Kalau kita melihat segala sesuatu itu adalah milik kita dan bukan kepercayaan Tuhan, nggak heran kalau kita menjadi orang yang egois, menjadi orang yang nggak mau kehilangan, pelit sama uang. Ya, ketika kita melihat bahwa kitalah yang menghasilkan, kita adalah sumber kita sendiri. Tidak heran ketika Roh Kudus memberikan dorongan di dalam hati kita untuk memberi, kita merasa Tuhan mengambil sesuatu dari milikku karena kita berpikir itu milikku. Tapi hari ini kita harus tahu bahwa uang yang dipercayakan dalam kehidupan kita itu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, semuanya itu adalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kita kehidupan, Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan untuk bekerja, hikmat mengerjakan yang kita kerjakan. Tanpa berkat Tuhan, hidup Anda dan saya tidak akan kemana-mana. Jadi penting sekali untuk tahu posisi kita, menyadari bahwa kita bukanlah pemilik, kita adalah pengelola atas uang yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terus untuk apa Tuhan mempercayakan uang dalam kehidupan kita? Buat apa kalau gitu? Oke, aku sekarang sudah tahu Tuhan bahwa ternyata semua yang hari ini aku miliki itu punya Tuhan ya. Buat apa ya Tuhan mempercayakan aku semua yang hari ini aku miliki? Ketika kita mengakui Allah adalah sumber, kita nggak akan jadi orang yang berpangku tangan ya Tuhan, ya saudara ya. Kita akan tetap bekerja, sambil mengakui bahwa hasil pekerjaan kita adalah dari Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kita uang atau kekayaan atau penghasilan itu untuk apa? Itu semua hanyalah sarana. Sarana untuk apa? Yang pertama, membangun masa depan Anda di bumi dan di surga. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkanlah harta di surga. Ternyata Tuhan memberikan kita harta pun juga untuk mengumpulkan sesuatu di bumi dan di surga. Ya, di bumi Anda perlu mengelola, Anda harus punya tabungan, saudara ya. Itu untuk masa depan Anda. Banyak orang Kristen hidup di dalam batas penghasilannya. Kalau gajinya 3 juta ya pengeluarannya ya 3 juta gitu ya. Kalau gajinya naik jadi 5 juta, penghasilannya disesuaikan ya. Naik lagi jadi 5 juta. Kalau Anda ngepres, ngepres ya? Pas-pasan gitu kan. Ngepres banget, membelanjakan di dalam batas penghasilan Anda. Gak heran kalau kita ini tanda kutip gak punya masa depan. Bukan berarti Tuhan gak memberikan kita masa depan, tapi Tuhan itu mempercayakan kita sesuatu untuk kita juga membangun masa depan kita. Tuhan bilang sama burung di udara itu kan, kumpulkan bekal di dalam lumbung. Supaya kita bisa membangun masa depan kita di bumi dan juga di surga. Dengan kita menabur, kita memberi. Sebagai sarana apalagi supaya Anda dan saya dapat menyelesaikan panggilan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam kita menyelesaikan panggilan kita butuh dana, kita butuh uang, dan Tuhan mempercayakan itu untuk kita menyelesaikan panggilan Allah dalam kehidupan Anda dan saya. Apa panggilan Anda? Selesaikan itu dengan dana yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Nikmati hidup bersama dengan orang yang kita kasih. Halo, ternyata Tuhan kasih kita juga untuk kita nikmati loh. Tuhan itu memberi kita tidak untuk diminta kembali loh. Tuhan itu memberi untuk kita bisa nikmati. 1 Timotius 6 ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tertentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Ini tentang membangun masa depan Anda di surga juga, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, Tuhan memberikan Anda dan saya uang hanyalah sebagai tools, bukan sebagai tujuan. Ya, hanyalah sebagai sarana, kendaraan untuk mencapai sesuatu.
Apa yang kita mau capai, kita membangun masa depan kita di bumi dan di surga, menyelesaikan panggilan kita dan juga untuk menikmati hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Sayangnya banyak orang melihat uang itu sebagai tujuan. Kenapa kamu bekerja? Ya supaya dapat uang. Kenapa kamu melakukan ini itu supaya aku dapat uang? Ya, padahal uang itu cuma sarana sebagai kendaraan. Lucu ya kalau saudara ditanya tujuannya mau kemana? Oh saya cuma mau naik bis. Ya kan nggak mungkin ya. Pasti kan kita kasih tahu tujuannya. Oh saya mau ke Bandung, saya mau ke Surabaya. Ya, Anda mau pakai bis, Anda mau pakai kereta, Anda mau pakai pesawat terbang gitu kan. Itu cuma kendaraan. Tapi tujuannya harus jelas. Kita harus tahu tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan percayakan uang dalam kehidupan kita? Tuhan mau melalui atau dengan uang yang dipercayakan pada kita gunakan untuk untuk membangun masa depan kita di bumi dan di surga, menyelesaikan panggilan Tuhan dan menikmati hidup bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Bendahara ini akhirnya tahu bahwa uang itu cuma sarana. Bendahara ini akhirnya sadar bahwa oh iya ya, selama ini aku ini hanya menghabiskan uang untuk diriku sendiri. Kenapa saya tahu bendahara ini nggak punya tabungan? Harusnya dia dengan sudah mencuri sekian tahun, harusnya dia punya tabungan dong. Ternyata enggak, dia nggak punya tabungan. Makanya dia cari cara, gimana ya caranya saya setelah dipecat masih punya kehidupan. Dia memilih tetap mencuri, tapi kali ini mencurinya, dia gunakan uang itu sebagai sarana untuk dia membangun masa depannya dia. Enggak lagi sebagai tujuan, tidak lagi menjadi tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28. Paulus berkata, judulnya di sini kalau sudah baca perikopnya adalah manusia baru. Efesus pasal yang keempat ayat 28, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Bukan supaya dia tidak mencuri lagi, bukan supaya dia cukup bagi diri sendiri, tetapi ada kata supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi perubahannya bukanlah sekedar kita bertobat gak mencuri lagi, tapi sebuah perubahan tujuan hidup. Ya, ketika Paulus berkata orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, bukan hanya pertobatan tindakan, tapi tujuan hidup yang diubahkan. Tidak lagi hidup sekedar bagi diri sendiri. Ayo kamu sekarang kerja, tapi kamu kerja itu bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu pribadi. Tapi Paulus ngomong, kalau kamu bekerja supaya kamu dapat membagikan sesuatu untuk orang lain. Kita punya tujuan yang baru, tujuan yang lebih mulia. Uang diberikan pada kita bukanlah sekedar untuk me, myself, mine gitu ya. Tapi Tuhan mau itu sebagai alat untuk memperlebar kerajaannya. Uang adalah alat terbaik untuk menjamah orang lain, membawa mereka datang kepada Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa penggunaan uang terpenting bukanlah untuk memuaskan kebutuhan sementara. Setiap rupiah, sen, dolar yang Anda miliki punya potensi untuk memengaruhi dan mengubah hidup orang lain. Ya saudara, seringkali orang itu terjebak dengan perasaannya sendiri. Anda bisa merasa miskin, Anda bisa merasa kaya. Gampang kalau Anda mau merasa kaya, Anda lihat orang yang di bawah Anda. Kalau Anda mau merasa miskin, Anda lihat di atas Anda ya, tapi jangan kebanyakan lihat di atas, nanti kepalanya sakit. Saudara, itu cuma perasaan. Sebenarnya kita perlu tahu bahwa apa yang hari ini dipercayakan kita kelola dengan baik, dengan tujuan yang benar. Saya percaya Anda akan dipercaya lebih. Anda punya pegawai, kalau pegawai Anda bisa dipercaya, Anda akan percayakan dia lebih banyak, betul? Kalau Anda temukan pegawai Anda nggak bisa dipercaya, ya curi-curi waktu kerja, itu kan namanya mencuri, mau uang mau waktu sama aja. Anda nggak akan percayakan lebih. Kalau kita jadi orang yang bisa dipercaya, berkat itu nggak usah dikejar, akan mengejar Anda, katakan amin. Jadi ini adalah rahasia supaya kita ini menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan cinta Anda dan saya, dan Tuhan mau memberikan apa yang menjadi bagian Anda di muka bumi ini. Asal kita tahu jalan ke sana. Yang pertama, mengakui Allah sebagai sumber kita. Pekerjaan kita, gaji kita, penghasilan kita, dan sebagainya, itu bukanlah sumber-sumber yang sesungguhnya. Tuhan itu hanyalah channel.
channel yang dikasih Tuhan dalam hidup kita untuk melepaskan berkat-berkatnya, tapi sumber itu sendiri adalah Tuhan. Jadi kita bisa kehilangan semua channel, kalau kita nggak kehilangan Tuhan, Tuhan akan buat channel yang baru. Katakan amin. Selama kita nggak kehilangan Tuhan, kita bisa kehilangan apapun, sebenarnya kita nggak kehilangan apa-apa. Mengakui Allah adalah sumber. Bukan pekerjaan kita, bukan orang lain, bukan apapun, tapi Tuhan yang akan memberikan kita jalan untuk Dia memberkati kita. Ya, yang kedua, punya rasa cukup. Pertanyaannya, Anda sekarang ini bisa cukup gak dengan apa yang Tuhan berikan? Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita buka ayat yang terakhir aja yuk. Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14 saya bacakan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, yaitu Yohanes, lagi KKR. Yohanes berkata, hai kamu keturunan orang beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayo bertobat. Gila istilahnya gitu ya, KKR. Ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan berpikir dalam hati, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-10 perhatikan, setelah KKR, ayo bertobat. Orang banyak datang kepada Yohanes tanya, Bapak Yohanes, aku mau bertobat. Kalau aku mau bertobat, apa yang harus aku perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Alias perubahan tujuan hidup, enggak bagi diri sendiri lagi, tapi bagi orang lain di area kepemilikan. Ayat 12, ada juga pemungut cukai datang untuk dibaptis dan mereka bertanya, Guru, aku juga mau bertobat. Jadi apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan bagimu. Ada juga prajurit bertanya juga kepada Yohanes, dan kami, kalau kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Perubahan sikap, persepsi, dan hati tentang keuangan harus sudah diajarkan sejak orang itu pertama kali bertobat terima Tuhan. Nah, ketika Yohanes KKR, orang-orang mau bertobat, mereka tanya, jadi pertobatan itu perubahan apa yang harus aku lakukan? Yohanes nggak bilang, ya kamu melayani ya, kamu ikut CG ya, which is itu sesuatu yang baik, sesuatu yang kita harus lakukan, tapi jawaban Yohanes coba saudara perhatikan, 3 kali dan 3 tipikal orang datang bersama-sama dengan 3 tipikal yang berbeda. Jawabannya adalah seputar hati kita bagaimana di dalam mengelola keuangan yang dipercayakan kepada kita. Jadi perubahan sikap dan hati kita itu juga menentukan pertobatan kita. Kalau Anda bertobat sungguh-sungguh, salah satu buah yang paling nyata yang harus kelihatan adalah sikap kita terhadap uang berubah. Hidup kita, bagaimana kita mengelola uang berubah. Ya, bagaimana kita memberi, bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita melihat bahwa yang dipercayakan ini adalah kepercayaan dan bukanlah milik kita sendiri. Itu adalah perubahan dari pertobatan kita yang sesungguhnya. Dan saya rindu Anda dan saya hidup di dalam pertobatan ini. Kita nggak cuma sekedar nyanyi di gereja, ya, bilang terima Yesus, tapi Tuhan Yohanes bilang kalau kamu bertobat sungguh-sungguh, cara kita mengelola, cara kita melihat keuangan juga akan berbeda. Hidup kita nggak jadi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi Tuhan dan kerajaan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, saya rindu umat Tuhan menemukan rahasia diberkati. Karena berkat itu yang pertama-tama untuk anak, kata firman Tuhan. Ya, orang luar sana, Tuhan bilang sama orang perempuan Sirofenisia, ngapain? Roti itu untuk anak. Ya, orang-orang Sirofenisia berkata bahwa nggak apa-apa Tuhan remah-remahnya aja, tapi Tuhan itu tahu dan hati Tuhan tetap sama. Main course itu buat anak, bukan orang di luar sana. Main course Tuhan itu buat Anda dan saya.
Kalau Anda dan saya sudah tahu bahwa Allah adalah sumber. Dia bukanlah sekedar Allah kalau kita perlukan, tapi dia adalah segala-galanya yang harus bertata dalam hati kita. Katakan amin. Punya rasa cukup, Tuhan itu cukup buat kita. Kalau kita dipercaya lebih, pikirkan, Tuhan mau berikan kepada siapa? Tuhan mau pakai itu untuk apa? Dan yang berikutnya, jadilah orang yang bisa dipercaya. Jangan hambur-hamburkan uang Anda. Jangan sia-siakan untuk sesuatu yang tidak bernilai kekal. Tuhan mau Anda dan saya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Sehingga Anda dan saya dipercaya lebih lagi. Kalau Anda dan saya diaudit, keuangan pribadi Anda diaudit, pemasukan dan pengeluaran, kira-kira Anda dipercaya atau nggak dipercaya lebih? Anda dan hanya Anda yang bisa menjawabnya. Tapi biar firman Tuhan hari ini melengkapi, memberikan dasar. Karena ini baru fondasi, saya nggak ngomong tentang praktikal dulu. Ini fondasi iman kita kepada Tuhan. Siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagi kita itu juga terlihat ketika kita memberi. Apakah kita memberi dengan sukacita atau karena takut? Kalau kita cinta Tuhan, kita akan beri dengan sukacita. Kita akan melihat pembangunan gereja semakin besar. Kita jadi ikut senang. Oh iya ya, Tuhan pakai demi kerajaannya. Dan kita akan semakin cinta Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita mari datang di hadapan Tuhan. Bawa pergumulan Anda. Kalau hari ini Anda ada dalam pergumulan, ini waktunya Tuhan berurusan kepada Anda, dengan Anda dan saya. Izinkan Tuhan mengubah hati kita pertama-tama. Setelah itu, Tuhan akan melepaskan berkat-Nya bagi Anda dan saya. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu Allahku akan memenuhi. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku akan mencukupi di dalam Yesus Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi Saudara, apakah Anda percaya kalau Anda hari ini mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, kalau meninggal Anda akan masuk surga? Apakah Anda percaya ada surga bagi orang-orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan? Kalau Anda percaya, Allah yang sama itu berjanji memelihara Anda. Allah yang sama, bagaimana mungkin kita bisa khawatir? Kalau Anda khawatir di dalam hidup ini, Allah yang sama yang berjanji memelihara Anda. Bagaimana Anda bisa percaya untuk surga yang tidak kelihatan? Karena Allah yang sama yang berjanji memelihara Anda, juga berjanji untuk surga bagi Anda suatu hari nanti. Saudara, jangan ragukan janjinya. Tapi milikilah hati yang benar, karena itu adalah wadah bagi berkat Tuhan. Hari ini, apakah ada orang-orang yang Anda bergumul dengan keuangan Anda? Anda bergumul, Anda takut dengan masa depan Anda. Anda mengalami hutang yang membelit sehingga Anda tidak punya jalan keluar. Izinkan hari ini Tuhan berperkara dengan setiap Anda. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang saya katakan tadi, boleh angkat tangan di tempat. Boleh angkat tangan. Kalau ada orang-orang di tempat ini, Anda tahu Anda selama ini sering khawatir, Anda takut, Anda nggak bisa percaya, dan bahkan hari ini Anda mengalami masalah keuangan yang cukup besar. Kalau nggak keberatan, boleh maju ke depan. Tidak ada penghakiman di dalam rumah Tuhan. Kalau orang itu sudah perlu Tuhan, mereka nggak akan malu. Saya percaya di depan ini ada urapan Tuhan. Tuhan akan berurusan dengan Anda.
Nggak usah malu bagi orang-orang yang Anda mengangkat tangan, maju ke depan. Izinkan orang-orang yang bisa melayani Anda, mendoakan Anda. Izinkan masa depan Anda diperbaharui. Di Jakarta saya pernah juga sampaikan ini, saya mendengar kesaksian di sana sini, ada orang-orang yang mengalami terobosan ketika mereka hatinya diubahkan Tuhan. Ketika mereka nggak malu, mereka tahu aku butuh Tuhan, hari ini aku dalam masalah keuangan yang besar. Aku gak punya jalan keluar lagi. Aku butuh Tuhan. Sama seperti orang sakit kanker, sama siapa lagi dokter gak bisa menyembuhkanku. Aku perlu Tuhan. Mungkin kanker itu bukan di tubuh Anda, tapi di dompet Anda. Hari ini kalau ada orang-orang seperti ini, jangan malu maju ke depan. Tuhan itu pengharapanmu. Tuhan itu adalah sumber, Dia tahu bagaimana mengirim berkat kepadamu. Kalau hati kita benar, maka berkat itu akan menjadi milik Anda. Amin. Sambil orang-orang maju dan didoakan bagi Anda yang tetap di tempat, mari kita hampiri Tuhan. Berikan hati yang mengucap syukur, bawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan, thank you. Sampai hari ini Kau memelihara aku. Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini aku ada sebagaimana aku ada. Aku tidak mau iri lagi terlihat orang-orang lain. Aku mau hidup puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupanku ya Tuhan. Tapi aku mau bekerja lebih. Aku mau meraih lebih. Bukan untuk memperkaya diri sendiri lagi. Karena hari ini aku tahu bahwa Tuhan memakai uang itu dan mempercayakan itu sebagai sarana untuk membangun kerajaannya. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Dahsyat, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian pada siang hari ini meneguhkan iman kami. Mulai dari puji-pujian yang kami naikkan, semoga itu berkenan dan menyenangkan hatimu. Untuk persekutuan tubuh dan darahmu, kami dikuatkan, kami disegarkan. Teristimewa firman-Mu yang Kau sampaikan. Mampukan kami sebagai bendahara-bendahara yang setia, bendahara-bendahara yang dipercaya, untuk kami mempercayakan semua ke dalam tangan-Mu. Karena Tuhan berikan hikmat kepada kami, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik, yang sehat dan terarah. Sehingga semua bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Tolong Tuhan bagaimana kami bisa membagi waktu, bagi keuangan, sebagainya baik, mulai dari untuk orang lain, untuk pribadi dan sebagainya, sehingga tidak sampai salah. Tolong Tuhan untuk
Kami selalu mengandalkan Engkau